Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan buat hari baru penuh berkat, kemenangan dan sukacita yang melimpah yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Pagi hari ini biarlah dengan hati yang haus akan Tuhan, kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita datang memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripada-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya dan Engkaulah segala-galanya bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Seperti rusa yang rindu akan aliran air sungai-Mu, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Lebih dari apapun juga, lebih dari siapapun juga. Sebab Engkaulah sumber segala sesuatu bagi kami. Mari kita sama-sama katakan, seperti Musa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu ku sembah Kau Allah.
senang hatiku. Sekali katakan seperti rusa merindukan airmu. Haleluya. Segarkan jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah
aliran sungai. Demikianlah kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Engkaulah Allah yang ajaib. Engkaulah pengharapan kami. Kami sembah, sebab Kau yang layak. Hanya Engkau yang layak. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Hanya di dekat-Mu kami tenang. Hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Sebab sungguh hanya di dalam Engkau kami tenang, Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab Engkaulah perlindungan kami. Engkau yang menyertai hidup kami seumur hidup kami, Tuhan.
pengakuan kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Sungguh indah hidup bersamamu. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Di dalam Engkau ada segala yang kami perlu. Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan hasrat jiwa kami. Hanya Engkau yang mampu memenuhi semua kebutuhan kami. Kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mau seimbang dalam hidup. Sehingga kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah yang menyertai kami di sepanjang perjalanan kami. Engkau yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu ada. Bahkan Engkau yang bertindak memberikan pertolongan bagi kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Biarlah hati kami terus rindu akan Engkau. Seperti rusa yang rindu aliran sungai. Demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terus pegang tangan kami. Terus pimpin tuntun langkah kami. Roh Kudus, bawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tapi biarlah kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman. Sehingga kami menikmati setiap penggenapan-penggenapan janji firman-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami boleh tetap kuat dan cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup. Sebab kami percaya kami tidak pernah sendirian. Ada Engkau yang selalu bersama dengan kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan. Dan kami mau terus tinggal di dalam, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati semua yang ada padamu. Suatu Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami ada di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman. Tolong kami untuk memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Berianti. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Suara saya bagaimana? Bisa didengar ya? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita pada hari ini sampai pada Yohanes pasal 3
ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama ya. Percakapan dengan Nikodemus. Ayat pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Amin. Bapak Ibu sekalian, saya kalau membaca kisah Bapak Nikodemus ini, saya selalu terpesona. Jadi Bapak Nikodemus ini seorang Farisi. Orang Farisi, dan dikatakan bahwa beliau itu adalah pemimpin agama. Bapak Ibu, pada saat itu, kalau pemimpin agama Yahudi ya, di mana bangsa Yahudi ini kan umat pilihan Allah. Dia pasti sudah membaca itu, segala nubuatan nabi-nabi, ya, membaca Mazmur, membaca semualah yang ada di dalam perjanjian lama kitab kita ini sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, kitab perjanjian lama itu sudah ada. Pastilah sebagai pemimpin agama, Bapak Nikodemus itu sudah membaca, sudah mengajarkan bahkan kepada umat ya, bagaimana tanda-tanda kedatangan Mesias yang dinanti-nanti, penyelamat yang dinanti-nanti oleh bangsa Yahudi itu. Dan yang juga menarik adalah Bapak Nikodemus ini kan seorang pejabat ya. Beliau itu mengamankan keadaan dirinya. Jadi beliau itu datang kepada Tuhan Yesus itu pada waktu malam. Sehingga kalau malam kan gak banyak orang ya yang melihat dia datang kepada Yesus. Itu untuk menyelamatkan jabatannya, kedudukannya, posisinya sebagai pemimpin agama. Nah, dan Bapak Nikodemus ini datang kepada Tuhan Yesus dengan segala pengetahuan, dengan pengetahuan agamanya kepada Tuhan Yesus. Selain beliau itu juga sebagai pejabat, pasti juga beliau sebagai orang yang intelektual ya. Jadi Bapak Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, ya mungkin sama lah seperti kita ini ya. Kalau kita itu datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari kebenaran. Mungkin ya, kalau dulu saya pernah diajarkan bagaimana mengaku percaya ya, tapi mengaku percayanya kepada seorang nabi ya, dan mengaku percaya saya dulu itu ya dengan tidak kemengertian gitu, tidak mengerti saya. Jadi harus mengaku bahwa yang saya akui itu adalah nabi dari Allah gitu ya. Kemudian saya diajarkan
sembahyang, sholat ya Bapak Ibu. Tapi saya melihat, jadi doa yang saya doakan dulu itu sama. Kalau pagi jam 5 subuh itu diulang 2 kali. Artinya 2 rakaat. Ya. Kemudian kalau siang jam 12, sore jam 3, malam jam 6, 8, malam lagi jam 8, itu sebenarnya doanya sama. Yang begitu itu diulang-ulang. Ada 2 kali, ada 3 kali begitu. Lama-lama hafal. Walaupun pada saat itu saya masih SD, SMP, saya yang paling hafal. Bapak Ibu, jadi pengetahuan manusia yang dibawa oleh Bapak Nikodemus itu kepada Tuhan dengan berkata bahwa Rabi, kami tahu loh ya, bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Maksudnya dari nubuatan itu dia menduga gitu ya, tahu bahwa Tuhan Yesus itu diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Hal ini terjadi pada saat dulu ya, dalam perjanjian lama, bagaimana seseorang itu dikatakan sebagai nabi Allah. Nah, itu ada tanda-tanda mujizat. Pada saat Tuhan Yesus itu ada tanda-tanda mujizat yang dicermati oleh Bapak Nikodemus sebagai manusia, sebagai intelektual, sebagai orang Farisi, orang Yahudi, bahkan sebagai pemimpin agama. Beliau itu datang kepada Yesus ya, dan bertanya. Tapi Bapak Ibu, yang menarik adalah jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu 100% manusia, tapi Tuhan Yesus itu 100% ilahi. Berasal dari Allah, dia adalah Allah. Yang Tuhan Yesus jawab bukan sebagai manusia, tapi yang Tuhan Yesus jawab adalah suatu pemikiran dari sorga. Suatu pemikiran roh. Bapak Ibu, coba kita jawab. Kita baca. Tuhan Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus itu kan datang dari kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus membuat Bapak Nikodemus ini tercelikkan matanya bahwa orang tidak dapat melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Nah, kemudian pertanyaan Bapak Nikodemus ya sama seperti kita ya. Bagaimana orang bisa dilahirkan kembali kalau sudah tua? Masa masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Tapi Tuhan menjawab begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, air dan roh yang dimaksud Tuhan adalah zat surgawi. Rohnya huruf besar, jadi adalah roh Allah. Bapak Ibu mungkin pernah ya, kalau kita bermimpi gitu ya, kita ada di dalam suatu tempat seperti banyak air. Kita seperti ada di dalam air itu. Ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam air itu kita tetap bisa bernafas, bisa mengalami hal-hal yang kita semacam sadar gitu keadaan. Nah, itu adalah gambaran daripada roh Allah yang melingkupi kita, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus menjawabnya bukan dengan jawaban duniawi, tapi dengan jawaban surgawi. Orang tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau dia itu tidak diubahkan ya dengan
Roh Allah. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita ada yang tadinya mempunyai latar belakang agamawi ya, tapi mengikuti kegiatan agamawinya itu dengan nggak mengerti lah. Saya yakin pasti Bapak Ibu itu ikut-ikutan saja, mengikuti tradisi ya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, lah iya, masa mau ujian doa kepada neneknya di kuburan supaya besok ujiannya berhasil. Padahal neneknya itu dulu yang nggak sekolah, buta huruf, gitu. Kok doa minta supaya dapat ilmu pengetahuan untuk besok ujian, nah gitu. Nah itu dilakukan dengan ketidakmengertian. Saya percaya dengan suatu tradisi, dengan kepercayaan nenek moyang, gitu ya Bapak Ibu. Dan mendapatkan Tuhan Yesus itu suatu hal yang ajaib, Bapak Ibu. Percaya deh, itu suatu hal yang luar biasa. Seperti Bapak Nikodemus ini, Bapak Nikodemus itu ada kerinduan dalam hatinya. Dia sudah banyak pengetahuan, baca kitab-kitab. Kitabnya dia sudah benar loh, Perjanjian Lama itu. Kalau saya dulu kitabnya nggak benar. Itu nggak tahu Bapak Ibu sekalian mungkin punya kitab juga ya. Entah bagaimana kitabnya. Tapi saya yakin itu bukan tentang hal yang Tuhan Yesus maksudkan. Bapak Nikodemus ini sudah punya kitab-kitab lama yang dia tahu betul bahwa itu menuntun dia sesuai dengan imannya pada saat itu. Tapi kemudian dia datang kepada Yesus, mencari Yesus malam-malam, dan dia menemukan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus itu menjelaskan dengan jelas sekali di ayat yang ke-5 dan ke-6. Yang ke-6 itu dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya Bapak Ibu mungkin tahu ya, juga sama seperti saya tahu, bahwa manusia ini terdiri dari tubuh, ya, daging kita ini, tubuh, dan jiwa, dan roh. Tadinya, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita belum menerima Tuhan, roh kita itu ya roh manusia, mengikuti kedagingan kita. Ya. Bapak Ibu coba kalau kita itu, jiwa kita itu juga bisa merasakan sakit, Bapak Ibu. Ya. Tapi roh kita, dikatakan roh itu penurut. Kalau kita tidak tunduk di dalam roh Allah, roh kita itu menuruti daging, menuruti dunia ini. Ya, ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita dilahirkan dari roh yang dari Allah itu, roh yang Allah berikan kepada kita itu dapat mengubah kita. Bapak Ibu, saya dulu itu orangnya yang sangat-sangat, kalau kata saya sekarang itu ya kurang ajar saya dulu itu. Ya sudah dekil, sombong, nggak karuan-karuan deh. Ya. Karena latar belakang saya mengadakan anaknya orang yang ya terpandang, anaknya orang yang berpunya gitu loh. Saya dulu itu, nah begitu saya mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saya jadi malu dengan apa yang dulu-dulu pernah saya lakukan, Bapak Ibu. Karena ya bahkan sudah menjadi orang Kristen pada waktu itu ya, menjadi beragama Kristen. Karena bapak saya itu percaya Tuhan Yesus, seluruh keluarganya itu langsung dibaptis, anak-anaknya juga dibaptis.
Saya masih sholat juga dibaptis waktu itu. Saya malah bertanya gini, ini ngajak murtad apa gimana ya? Ngajak murtad kok semua, murtad atau dewe toh. Itu kata-kata saya. Masih anak-anak Bapak Ibu. Dan sudah dibaptis pun saya belum mengerti Bapak Ibu. Lama saya mengertinya, lama. Sampai saya sudah menikah, kemudian sampai saya mengalami hal yang benar-benar mengguncangkan hidup saya. Nah, di sanalah baru saya bertemu Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin ketemu Tuhan Yesus dengan cerita masing-masing. Tapi berbahagialah kita bertemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan orang dilahirkan dari air dan roh. Itu kalau di dalam perwujudan simbol adalah kita dibaptis. Baptisan air ya Bapak Ibu. Karena iman percaya kita, ya kita harus mengaku di hadapan manusia, di hadapan roh-roh yang di muka bumi ini, bahwa kita ini adalah milik Allah, dimeteraikan oleh baptisan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, baru saya mengerti, oh, menjadi orang Kristen itu begini. Kalau kita hidup di dalam roh, kita harus menunjukkan tabiat rohani, Bapak Ibu. Kita akan baca kan? Bisa tiap saat kita baca Galatia 5 ya, ayat 22-23. Itu adalah tabiat rohani orang-orang yang sudah dilahirkan oleh Roh Tuhan. Bagaimana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, walaupun makan cuma sehari sekali misalkan ya. Nah, ada kesabaran, sabar walaupun ya menghadapi kehidupan yang macam-macam lah ya masing-masing kita. Ada kemurahan ya seperti janda yang memberikan tepung yang akan diolahnya itu untuk nabi, karena kalau dia berikan itu kemudian dia sama anaknya nggak makan, dia berikan semua. Ada juga contoh janda yang mempersembahkan 2 keping uangnya, ya itu adalah kata Tuhan, dia memberi banyak, terbanyak daripada semua orang yang memberi banyak. Jadi ada kemurahan. Kemurahan itu ya masing-masing kita lah. Pasti kita punya kemurahan. Ada kebaikan. Nah, kebaikan ini Bapak Ibu, itu sebenarnya identik dengan hal-hal kalau kita bekerja ya, kejujuran ya, kebaikan, kebenaran dalam Tuhan itu pasti kita bekerja dengan jujur. Nah, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan itu kadang-kadang itu memanfaatkan kebaikan orang Kristen. Ya, jadi kita juga harus waspada ya. Kalau sekali 2 kali sih boleh ya. Kita memberi kemurahan. Ada juga tabiat roh yang lain adalah kesetiaan. Kesetiaan kepada siapa? Kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada suami, istri, keluarga, ya. Dan ini dalam kelompok kita ini, ya, kita kesetiaan kepada komunitas kita. Nah, itu kesetiaan Bapak Ibu. Ada kelemah lembutan. Bapak Ibu, kelemah lembutan bukan berarti kalau pria gitu terus jadi melambai gitu ya, enggak. Bukan. Pria mah tegas aja gitu ya. Tapi enggak membentak-bentak, tidak amarah ya. Itu kelemah lembutan. Dan juga ada penguasaan diri. Nah, itu adalah
hal-hal yang kita harus terus wujudkan kalau kita itu sudah dilahirkan oleh Roh, hidup di dalam Roh. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya dapat hari ini mengenai perjumpaan Bapak Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Saya seperti melihat film yang luar biasa Bapak Ibu. Itu yang saya dapat pagi ini, kiranya Bapak Ibu juga terberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Ibu Mirianti buat sharing firman-nya. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita akan mengalami perubahan hidup ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kemudian kita dilahirkan baru, dilahirkan kembali melalui air dan Roh. Nah, seperti apa yang Yesus jawab kepada Nikodemus, dan kalau kita perhatikan pertanyaan Nikodemus itu adalah, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Nah, ini kata kuncinya, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, hal yang saya juga dapat melalui renungan harian ini, Yesus mau menjelaskan kepada setiap kita. Seperti Yesus melakukan tanda-tanda dan mujizat karena Allah menyertai. Nah, begitu jugalah seharusnya kita, setiap orang-orang percaya yang telah dilahirkan dari air dan Roh, ini sebuah proses yang Yesus mau jelaskan kepada Nikodemus, bahwa sesungguhnya bukan cuma dia saja yang bisa melakukan tanda dan mujizat, tapi setiap orang-orang yang dilahirkan kembali dari air dan Roh, maka mereka bisa melihat kerajaan Allah. Artinya mereka adalah orang-orang kerajaan Allah. Dan kalau bicara tentang kerajaan Allah, Paulus pernah jelaskan bahwa kerajaan Allah itu tidak terdiri dari kata-kata, tapi terdiri dari kuasa. Karena Yesus juga katakan, ketika aku mengusir setan, maka ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah datang. Nah, jadi renungan harian kita pagi hari ini meneguhkan setiap kita yang sudah dilahirkan kembali dari air dan Roh, yaitu bicara tentang baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka seperti Yesus melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, maka hal yang sama yang harus kita lakukan. Karena Yesus sendiri katakan nanti di Injil Yohanes berikutnya, bahwa kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Karena Yesus juga mengatakan sebelum dia naik ke surga, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan menyembuhkan orang-orang yang sakit, mereka akan memegang ular dan tidak terpagut, mereka akan meminum racun dan tidak mati. Artinya setiap orang-orang yang dilahirkan dari air dan Roh, yaitu baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, Yesus mau katakan pagi hari ini ada kuasa yang sama. Minimal saya mau katakan kuasa itu mengadakan sebuah perubahan dalam hidup kita. Seperti apa yang Ibu Mirianti tadi katakan. Minimal orang melihat tanda-tanda perubahan hidup kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati, memberi diri dibaptis, dan kemudian hidup dipimpin oleh Roh. Karena bagi saya, berbicara tentang tanda-tanda itu bukan hanya serta-merta hal-hal yang supranatural semata-mata, ya itu termasuk di dalamnya. Tapi minimal orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu melihat tanda-tanda bahwa ada perubahan dalam hidup kita. Hingga seperti lagu yang sering kita naikkan, bahwa hidup kita ini menjadi bukti kebesaran Tuhan. Karena kita menggenapi firman Tuhan. Ada perubahan-perubahan hidup yang diperhatikan dan dilihat oleh orang-orang. Jadi sekali lagi berbicara tentang tanda dan mujizat, tidak serta-merta itu hanyalah hal-hal yang supranatural, walaupun sekali lagi saya katakan, itu juga Yesus katakan.
waktu dia mau naik ke surga, bahwa kita diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat. Tapi hal yang terpenting yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, setiap kita yang sudah dilahirkan dari air dan roh, sungguh seperti Mazmur katakan, hidup kita ini harus menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Orang melihat ada tanda-tanda perubahan yang semakin hari semakin nyata, semakin hari semakin seperti Kristus. Itu yang Yesus mau jelaskan kepada Nikodemus, dan biarlah hal itu juga yang kita terima pagi hari ini. Sekali lagi, saya mau meneguhkan kita, setiap kita yang sudah dilahirkan kembali melalui air dan roh, yaitu sekali lagi baptisan dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya hidup kita disertai dengan tanda-tanda ajaib. Yaitu sekali lagi minimal hidup kita mengalami perubahan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Maka kita juga mempunyai kuasa yang sama untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Jadi percaya dan buktikan tanda-tanda kebesaran Tuhan itu ada dalam hidup kita. Oke, kalau ada yang mau tambahkan silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, doakan Ibu Yuyun yang hari ini mau berangkat ke Tegal ya. Oke, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan. Iya, mari kita berdoa. Dan terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan sharing penyembahan dan sharing kami dalam Karam Dia, Tuhan. Dalam Karam Dia ini membawa kami semakin hari semakin diubahkan iman kelakuan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Lala Tuhan, biarlah selalu Engkau menyembuhkan Tuhan, memakai tim medis, memakai obat, memakai doa-doa kami Tuhan, sehingga apapun kami percaya Lala akan semakin hari semakin baik, organ jantungnya semakin hari semakin baik Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan Kau dengar dan pasti Engkau lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Mama Pak Heri Tuhan, biar Mama Pak Heri juga diberikan kesembuhan ilahi Tuhan, dari sakit batuk dan apapun keluhan dari dalam tubuhnya ya Bapa, biarlah Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang selalu memberikan kekuatan fisik bagi tubuh Mama Pak Heri ya Bapa. Yang berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, biar Indonesia ini menjadi kemuliaan-Mu ya Bapa, yang Kau memberkati terus pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri, segenap jajarannya ya Bapa, dan Kau memberkati juga setiap gubernur, bupati-bupati di seluruh Indonesia ya Bapa. Juga Engkau juga memberkati setiap TNI dan Polri Tuhan, biarlah segala aparatur negara kami ini ya Bapa bersatu untuk memajukan Indonesia, sehingga terjadi Indonesia ini menjadi makmur, adil, dan sejahtera ya Bapa. Jauhkan dari para teroris, jauhkan daripada bencana alam apapun yang tidak baik di Indonesia ini Bapa. Kami berdoa terus untuk bangsa Indonesia ini ya Bapa, sehingga biarlah Engkau memakai hamba-hamba-Mu Tuhan, memakai kami untuk selalu memberitakan firman-Mu Tuhan, sehingga Indonesia ini terjadi gerakan bagi kekristenan ya Bapa, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Yuyun ya Bapa, yang rencana jam 1 ini akan berangkat ya Bapa ke Tegal dengan menggunakan bus Putra Remaja ya Bapa. Biarlah Engkau menyertai perjalanannya Bapa, Engkau menyertai supir, Engkau menyertai kendaraan ya Bapa, sehingga dalam perjalanan dari Jambi maupun sampai ke Tegal tidak kekurangan satu apapun, keselamatan, perlindungan, penyertaan selalu menyertai
Ibu Yuyun, dan semua penumpang di Putra Remaja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa, Bu. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur karena Engkau begitu sangat baik kepada kami. Engkau memberikan tuntunan, Engkau memberikan pertolongan-Mu, bahkan Engkau memelihara hidup kami keseluruhan hari lepas hari hingga saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua apa yang Engkau perkatakan, Engkau katakan dalam hati kami, dan Engkau akan menolong ya Roh Kudus, supaya kami sanggup melakukannya dalam hidup kami. Hidup orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biarlah kami mengakhiri pertemuan Koram Deo pagi ini dengan senantiasa mengingat Engkau dalam segala pekerjaan kami dan segala aktivitas kami hari ini, bahwa Allah Bapa memberkati kami dengan kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu ada pada hidup kami, di hati kami, di dalam keluarga kami, dan pertolongan Roh Kudus senantiasa mengikuti setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami menerimanya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.